Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, pada video kali ini akan saya bahas tugas 1.1 tentang variabel acak matematika minat kelas 12 ya. Oke, silahkan disimak. Seperti di video sebelumnya ya, variabel acak itu ada dua, yaitu variabel acak diskrit dan kontinu ya. Kalau variabel diskrit itu nilai-nilainya dapat dihitung, sedangkan variabel acak kontinu itu nilai-nilainya tidak dapat dihitung, tapi dia dapat diukur ya. Oke, sekarang kita bahas ya untuk tugas aktivitas 1, manakah yang termasuk variabel diskrit dan variabel kontinu ya. Coba yang A. Yang A ini jumlah kecelakaan per minggu. Ini termasuk variabel diskrit karena kecelakaan per minggu itu kan bisa dihitung ya, bisa dihitung jumlahnya sehingga diskrit. Dan yang B, bilangan cacah kurang dari 20. Nah, ini juga diskrit ya, karena dapat dihitung. Bilangan cacah itu kan dari bilangan 0 ya, 0 sampai tak hingga ya. Berarti kalau bilangan cacah kurang dari 20, berarti kan 0, 1, 2 sampai 19. Jadi diskrit, bisa dihitung ya. Kemudian yang C, bilangan bulat kurang dari 5. Ini termasuk kontinu ya, karena bilangan bulat kurang dari 5 itu kan ada 4, 3, 2, 1 ya, 0 ya, atau 1, min 1, min 2 dan seterusnya kan ya. Berarti tidak dapat dihitung karena dan seterusnya itu sampai tak hingga ya, sehingga termasuk kontinu. Dan yang D, jumlah anak dalam sebuah keluarga. Ini juga jelas bisa dihitung kan, jumlah anak, berarti termasuk variabel diskrit ya. Dan yang E, usia penduduk suatu daerah. Nah, ini termasuk kontinu karena kenapa? Kalau usia penduduk itu biasanya kan enggak bulat 1 tahun gitu, 2 tahun, 3 tahun enggak, tapi ada kelebihan misalkan 1 tahun, sekian bulan, sekian hari, sekian jam ya, sekian menit, sekian detik, berarti kan itu enggak bisa dihitung ya, tapi bisa diukur gitu, berarti termasuk kontinu. Kemudian yang F, panjang beberapa helai kain. Nah, ini kain ini juga tidak bisa dihitung panjangnya, tapi diukur ya, berarti termasuk kontinu. Karena panjang itu kan bisa berapa meter, berapa senti dan seterusnya ya. Kemudian jumlah kesalahan pengetikan. Ini termasuk diskrit karena kalau kita ngetik kesalahannya kan bisa dihitung berapa kali gitu. Kemudian yang H, jumlah kendaraan yang melewati persimpangan jalan. Ini juga bisa dihitung kalau kita amati ya, tinggal menghitung aja kendaraan yang lewatnya. Jadi termasuk diskrit. Dan yang I, banyaknya pemunculan sisi muka pada pelemparan koin. Koin itu uang logam itu ya. Sisi mukanya kan ada angka, ada gambar, berarti bisa dihitung kan. Berarti ini termasuk diskrit. Dan yang J, berat badan kelompok siswa. Ini jelas kontinu ya, karena berat badan itu kan tidak dihitung tapi diukur ya. Bisa 3 kilo, sekian on dan seterusnya. Berarti tidak bisa dihitung, tapi kalau diukur bisa ya. Berarti misalkan 50 kilo lebih sekiannya itu kan berarti macam-macam kan ya, bisa on, bisa pon dan seterusnya ya. Berarti tidak bisa pas 50 kg gitu kan, enggak ya. Berarti ini termasuk kontinu. Kemudian uji kompetensi 2 ya, manakah yang termasuk variabel diskrit ya. Diskrit itu berarti yang bisa dihitung ya. Ini bilangan asli antara 10 dan 15. Ini kan 11, 12, 13, 14. Ini diskritnya. Kemudian bilangan bulat lebih dari 6. Ini kan ini kontinu, ini jelas ya. Karena lebih dari 6 berarti kan sampai tak terhingga ya. Kemudian usia penduduk. Nah, usia ini juga diukur ya, berarti ini kontinu. Jumlah anak laki-laki dalam keluarga, ini jelas diskrit. Berarti yang masuk diskrit itu A dan D, sedangkan yang kontinu itu B dan C. Nomor 2, manakah yang termasuk variabel kontinu? Nah, variabel kontinunya ya ini jawabannya ya. Ini muncul mata dadu genap, pelemparan sebuah dadu, ini jelas diskrit ya. Kemudian jumlah kendaraan yang lewat jalan cempaka, ini jelas diskrit. Berat badan ini kan diukur, berarti kontinu. Panjang kayu ini juga diukur, berarti kontinu ya. Berarti yang kontinu C dan D, sedangkan A dan B itu diskrit. Dan tugas berikutnya di aktivitas 2.
aktivitas 2 ini ada 2 soal ya. Ini, Andra melakukan percobaan melempar 2 buah dadu sekali ya. Ini. Kalau 2 dadu sekali ya. Yang nomor 1 nyari titik sampel, yang nomor 2 mencari variabel acak X. Oke, berarti kita cari titik sampelnya dulu nomor 1 ya. Kalau 2 dadu berarti seperti ini. Nah, ini maksudnya ini dadu pertama, ini dadu kedua. Mata dadu itu kan ada 6 ya. Mata dadu 1 sampai 6, ada 6 sisi ya. Mata dadu 1 ini kan dipasangkan, maksudnya dadu pertama muncul mata dadu 1, dadu kedua muncul 1 juga, berarti 1,1. Dan seterusnya sampai sini 66 itu berarti dadu pertama muncul angka 6, dadu kedua muncul angka 6 ya. Ini kalau kita pasangkan 11, 12 dan seterusnya ini ada 36 ya. Ada 36. Nah, ini adalah titik sampelnya. Nah, sekarang nomor 2. Nomor 2 itu nyatakan hasil yang mungkin diperoleh sebagai variabel acak ya. Ini berarti ada variabel acak X, ini apa ini? Jumlah kedua mata dadu ya. Berarti variabel acak X itu menyatakan jumlah kedua mata dadu ya. Ini. Berarti X-nya kalau mata dadu ini kita jumlahkan paling kecil berapa ini? 2 ya. 1 tambah 1 kan 2 ya. Seterusnya ngikuti sudah 3, 4, 5, 6, 7 ya. Sampai terakhir paling besar di sini 6 tambah 6 12 ya. Berarti paling kecil kalau mata dadu dijumlahkan berarti 2, paling besar 12. Berarti variabel acak X-nya ini ya, jumlah kedua mata dadu itu ini. X sama dengan cara nulisnya kurung kurawal terus anggotanya. Ini berarti masuk diskrit ya. Oke, sekarang kita ke uji kompetensi 2 ya. Yang nomor 1 dulu. Sari mengerjakan 4 buah soal ya. Variabel acak X menyatakan banyak soal yang dikerjakan dengan benar. Nah, ini. Berarti ada 4 soal ya, variabel acak X itu yang dikerjakan benar ya. Hasil yang mungkin apa gitu. Ya, kalau ada 4 soal berarti kemungkinan yang benar kan bisa 0 benar, maksudnya salah semua, benar 1, benar 2, benar 3, benar 4. Berarti variabel acak itu kemungkinannya ya, hasil yang mungkin maksudnya ya. Soalnya ada 4 ya. Yang hasil yang mungkin ya dari variabel acak X yang menyatakan banyak soal yang benar, berarti bisa benar 0, benar 1, benar 2, benar 3, benar 4. Kemudian yang B. Nomor 2 ya, nomor 2. Doni melempar 2 keping uang logam. Nah, ini. Coba kalau uang logam itu kan angka dan gambar ya, sisinya ada 2 kan ya, angka dan gambar ya. Kalau 2 uang logam dilempar, kemungkinan munculnya ya ini. Bisa keduanya muncul angka, bisa angka dan gambar. Maksudnya ini uang pertama muncul angka, uang kedua muncul gambar. Kalau ini uang pertama muncul gambar, uang kedua muncul angka. Kalau yang ini keduanya muncul gambar. Berarti hasil yang mungkin ini ada 4 ini kalau 2 uang logam dilempar ya. Nah, sekarang yang A ya. Yang A ini variabel acak X itu menyatakan banyaknya sisi angka yang diperoleh. Sisi angka yang diperoleh tinggal lihat aja di sini. Yang ini 2 angka, yang ini 1 angka, yang ini 0 angka ya. Berarti yang ini 0 angka, yang ini angkanya 1, maksudnya ini ya. GA itu angkanya 1, AG juga angkanya 1. Kalau AA berarti angkanya muncul 2 kali. Dan yang B, variabel acak Y menyatakan banyaknya sisi gambar yang diperoleh. Nah, ini juga sama ya, 0, 1, 2 variabel acak Y-nya ya. Sisi gambar yang diperoleh kan 0 gambar, yang ini 1 gambar, ini 1 gambar, ini 2 gambar ya. Berarti 0, 1, 2 variabel acaknya. Kemudian yang nomor 3, Edi melakukan pelemparan sebuah dadu sebanyak 2 kali ya. Berarti seperti soal sebelumnya ya. Variabel acak X menyatakan jumlah mata dadu pada pelemparan pertama dan kedua. Berarti seperti tadi ya. Kalau dilempar jumlahnya kan 1, 1, berarti 1 tambah 1 kan 2. Yang paling besar 6 tambah 6 berarti 12. Ini berarti pelemparan dadu 2 kali. X menyatakan jumlah mata dadu pelemparan pertama dan kedua. Jumlah paling kecil 2, paling besar 12. Sekarang nomor 4 ya. Nomor 4 ini
apa ini? Melempar sekeping uang logam 4 kali. Ya, ini. Kalau uang logam 4 kali itu berarti kita buat tabel ya. Yang ini 2 uang logam. 2 uang logam itu kan AA, AG, GA, GG tadi. Yang ini juga 2 uang logam ya. Berarti AA, AG, GA, GG. Ya, kalau kita pasangkan ini dengan ini berarti A. Kalau A semua ini berarti 4 kali ini muncul A terus ya. Kalau G semua ini berarti 4 kali pelemparan muncul gambar terus ya. Oke, sekarang variabel acak X menyatakan banyaknya sisi angka yang diperoleh. Banyaknya sisi angka yang diperoleh ya di sini angkanya 0 ya. Kemudian di sini angkanya 1, di sini angkanya 2, di sini angkanya 3, di sini angkanya 4 ya. Berarti angka yang muncul 0, 0 kali 1, 2, 3, 4. Paham maksudnya ya? Berarti kalau 4 itu maksudnya angkanya sisi angka muncul 4 kali, berarti yang ini gitu. Kalau 0 berarti angkanya tidak pernah muncul, berarti yang ini. Dan yang B, Y menyatakan banyaknya sisi gambar yang diperoleh ya. Ya ini sama ya. Jadi kalau 0 berarti gambarnya 0 berarti masuk yang ini, gambarnya tidak pernah muncul. Kalau gambarnya 4 berarti ini, berarti gambarnya muncul 4 kali. Yang lain sama ya, ini gambarnya 2, ini gambarnya 1, ini gambarnya 3 gitu ya. Jadi variabel acak Y-nya ini. Kemudian nomor 5, Dewi melakukan pelemparan 2 dadu sekali ya. Kalau 2 dadu berarti titik sampelnya ini seperti sebelumnya ya. Variabel acak X menyatakan hasil kali kedua mata dadu. Wah, ini menarik ini. Hasil kali kedua mata dadu ya. Ya tinggal ngalikan aja ini. 1 kali 1 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, ini 6. Maksudnya dikalikan ya. 1 kali 6 kan 6 ya. Ini berarti 2, 4, 6, 8, 10, 12 ya. Ini 3, 6, 9, 12, 15, 18, 4, 8, 12, ini 16, ini 20, ini 24 ya. Ini 5, 6, 12, ini 10, 15, 18, 20, 25, yang ini 30, ini 24, ini 30, ini 36 ya. Jadi kalau kita rinci di sini mulai 1 tapi tidak urut ya, maksudnya tidak urut itu ada yang enggak, misalnya di sini 11 tidak ada, 13 tidak ada ya. Ini kalau kita urut berarti 1 sampai 36. Bisa ngikuti ini ya. Ini sudah saya cek di sini ya. 1 2 3 4 5 6 8 9 10 12 15 16 18 20 24 25 30 36. Berarti hasil kali kedua mata dadu maksudnya ya. 6 kali 1 ya 6 gitu, dan seterusnya. Oke, demikian pembahasan untuk jenis-jenis variabel acak ya, baik discrete maupun continue, sampai kita bagaimana cara membuat variabel acak X atau Y dari suatu percobaan. Oke, simak terus di video selanjutnya untuk materi berikutnya ya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.